sebab-sebab yang menjadi mengundang atau turunnya musibah tersebut atau malapetaka tersebut. Salah satu hal yang perlu diingatkan kembali ternyata adalah pertama menjadi sebab musibah itu melanda, musibah itu datang, maka karena kekafiran dan kesyirikan seorang hamba. Kemudian berikutnya yang menjadi sebab datangnya musibah malapetaka apabila hamba ini dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah dalam hal-hal yang dicintai diridhai oleh Allah, sehingga dia tidak bisa menggunakan, memanfaatkan nikmat tersebut dengan apa yang Allah cinta dan ridho. Bahkan dia mengkufuri nikmat Allah, menutupi nikmat Allah, menghambur-hamburkan nikmat Allah dalam kemaksiatan dia kepada Allah. Demikian pula menjadi sebab-sebab yang datangnya sebuah musibah, sebuah malapetaka adalah disebabkan menyelisihi akan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah dan takutlah kalian dengan sebab kalian menyelisihi apa yang menjadi ajaran sunnah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sejarah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah tentang bagaimana akibat, sebab, sanksi bagi siapapun yang menyelisihi perintah ataupun ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga berhati-hati hal-hal syariat yang menetapkan yang dimana keadaan yang hari ini tersebarnya COVID-19, maka bagaimana para ulama dan bagaimana waliul amr kita, maka mengingatkan kita agar kita memperkecil untuk berinteraksi dengan manusia, berkumpul dengan manusia. Bahkan di antara hal yang paling kita cintai bagi seorang mukmin ahlus sunnah, maka kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, sehingga untuk sementara, karena mimbab hal-hal yang sangat dikhawatirkan, hal-hal yang bersifat daruriyah, sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus diperhatikan, yaitu penjagaan dan keamanan terhadap jiwa, kesehatan, maka itulah sementara kita beribadah di rumah kita, sehingga kita pun tidak ke masjid, tidak menjalankan Jumat. Nah, maka itu adalah perintah Rasulullah SAW agar kita pun memperhatikan, melaksanakan apa yang menjadi himbauan, anjuran daripada waliul amr. Karena itu bentuk sebuah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita kemudian melanggar dengan dalih-dalih yang karena di sini ada demikian dan demikian, maka ini yang kita khawatirkan sebagai bentuk apa? Kita menjelisihi akan perintah Rasulullah SAW dan bentuk kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita diingatkan dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah merasa takut dan khawatir bagi siapapun orang yang menyelisih akan urusan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, bahwa mereka kalau sampai menyelisih, melanggar perintah Rasul, maka akan ditimpakan sebuah fitnah. Fitnah bisa musibah, fitnah bisa bermacam-macam. Ausibahum adzabun alim, atau Allah akan rasakan kepada mereka yang ditimpakan azab yang amat pedih. Nasallallahu salamah wal afiyah. Demikian pula di antara sebab-sebab datangnya malapetaka musibah apapun adalah sebab perbuatan kezaliman yang merajalela di muka bumi ini. Tentu kezaliman yang paling besar yang dilakukan bagi masing-masing hamba tatkala dia zalim kepada Rabbnya, yaitu maka dia asyirku billah, bahwa dia menduakan, menyekutukan atau membuat tandingan-tandingan untuk Allah dalam hal-hal yang itu adalah hak Allah Tabaraka Ta'ala, tapi dia berikan, dia palingkan
untuk selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Dan itu pula yang dinasihatkan Luqmanul Hakim, seorang yang saleh, bukan seorang nabi, tapi Allah abadikan di dalam surah Luqman, yang bagaimana seorang bapak yang bijak, yang memberikan petuah, nasihat, mau'idhah kepada anak-anaknya, karena mendambakan bagaimana generasi yang rabbani. Awal di antaranya adalah tatkala Luqmanul Hakim nasihatkan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang aku sayangi, sibu hati belahan jantungku, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Dan kemudian berikutnya dilanjutkan kezaliman yang dilakukan seorang hamba antara hamba dengan Rabbnya, sebab hamba ini tidak memperhatikan, tidak menjaga kesucian kemuliaan dirinya, justru dirinya dia kotori dengan kemaksiatan, pelanggaran dia kepada syariat Allah dan Rasulnya dengan dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya kezaliman dilakukan seorang hamba terhadap sesama makhluknya, dan ini tentu adalah sesuatu yang fatal nanti bagi mereka yang sudah di depan pintu surga, telah memikul banyak amalan-amalan soleh, ternyata dia adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa? Banyak orang yang menuntut hak-hak yang pernah dia langgar, pernah dia ambil, sampailah kemudian amal-amal soleh dia habis, dan masih ada orang menuntut dia nanti di yaumul qiyamah, dan orang-orang yang tidak ridho kalau dia masuk surga, akhirnya terakhir naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang muflis, bangkrut, karena dia disebutkan wasyatama hadza, dia telah mencela si fulan, dia telah mudharaba hadza, memukul si fulan, telah mengambil si fulan, dan kemudian mengambil harta si fulan, dan dia telah pula menyebarkan aib-aib saudaranya yang telah melanggar kehormatan saudaranya. Maka ini. Nah, dan kemudian barakallahu fikum, di antara yang terakhir yang kita bahas menjadi sebab-sebab turunnya musibah, bala, wabah dan yang lainnya adalah banyaknya terjadinya kerusakan dan kebejatan yang ada di muka bumi ini. Hadirin jamaah yang mulia, maka tentu bahwa Allah beritakan jika Allah ini hendak membinasakan sebuah negeri, maka Allah memerintahkan kepada orang yang hidup secara mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Mestinya demikian. Tetapi karena mereka merasa orang-orang yang zumalin, memiliki harta, mereka orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia, sehingga mereka justru fasik, melakukan kefasikan. Artinya apa? Dia justru maksiat, melanggar norma-norma aturan Allah Tabaraka Ta'ala. Akhirnya sebab mereka lah, karena mereka punya kekuatan, sehingga terjadi merajalelanya, yakni sebuah kebejatan, kerusakan di muka bumi ini. Maka di sanalah Allah Tabaraka Ta'ala akhirnya menurunkan bala. Demikian pula diingatkan dalam sebuah hadis, di mana hadis ini barakallahu fikum Imam Bukhari wa Imam Muslim bahwa memberitakan kisah tentang Zainab bintu Jahsh. Pada suatu malam Rasulullah SAW, maka beliau terbangun, terjaga dari tidurnya. Artinya beliau terjaga dari tidurnya. Lalu kemudian Rasul bersabda kepada Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha, dan Rasul membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak sembahan hak kecuali adalah Allah. Wailun lil Arab, kata beliau, celakalah orang-orang Arab. Min syarrin qad iqtaraba tudihal yaum, sungguh, artinya celakalah orang-orang Arab dan kejelekan yang telah dekat, yaitu min syarrin qad iqtaraba,
sungguh kejelekan yang telah dekat. Artinya berarti apa? Orang-orang di kala itu, dan Rasul mengatakan demikian karena memang merajalelanya sebuah kerusakan dan yakni kejelekan. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhi. Kata Nabi, sungguh telah terbuka sebesar ini, dan disebutkan di situ, perawi hadis melingkarkan ibu jarinya dengan jari tengah seperti ini. Jadi telah terbuka pada hari ini besi kurungan Ya'juj wa Ma'juj. Kita tahu dalam Al-Quran disebutkan, terutama dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Ya'juj wa Ma'juj akan menyebarkan kerusakan dan kekejian di muka bumi ini. Dan itu datang tatkala terjadi dekatnya yakni tanda-tanda kiamatul kubra. Jadi kata Nabi begitu. Ternyata bahwa sebab merajalelanya sebuah kejahatan dan keburukan, Nabi mengatakan wailun lil Arab min syarrin qad iqtaraba fudhihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhi. Jadi kenapa? Karena telah terbuka pada hari ini besi kurungan Ya'juj dan Ma'juj. Perawi mengatakan demikian. Kemudian Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasakan? Apakah kami akan dibinasakan? Sedang orang-orang soleh berada di tengah-tengah kita. Bayangkan, hadirin jamaah yang mulia. Ternyata kalau itu terjadi dengan sebab merajalelanya sebuah kemaksiatan, merajalelanya sebuah kerusakan, ternyata Allah tidak pandang bulu. Naam, idza kathural khabith. Kata Nabi, ya, apabila kebejatan sudah sangat banyak. Dan itu diriwayatkan dalam Bukhari wa Muslim. Ini perhatikan, maka ini akan terjadi. Coba kalau kemudian kita melihat bagaimana waqi' atau disebut dengan fikul waqi', pemahaman kita tentang realita dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita mau sensus kira-kira banyak mana orang yang taat dan orang yang maksiat. Tentu banyak orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau kemudian kita sensus pula muslim, banyak mana muslim dengan orang-orang yang kafir? Banyak yang kafir. Muslim pun bagaimana yang berkualitas, yang taat dan tidak? Tentu masih sedikit. Nah, maka berhati-hatilah. Dan jangan sampai kita menjadi penyebab-penyebab bahwa Allah Ta'ala datangkan, turunkan keburukan. Karena sangat banyaknya jadi sebuah kebejatan. Kata Rasulullah SAW, idza kathural khabath tadi. Dan yang kemudian berikutnya yang keenam, menjadi sebab datangnya malapetaka musibah adalah perbuatan adzam, ya, atau dzunub, dan kemudian maasi, kemaksiatan, perbuatan dosa dan maksiat. Di sini Allah Ta'ala sebutkan sebagian dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak pernah memperhatikan? Artinya kenapa mereka tidak pernah mengambil ibrah? Kata Allah, berapa banyak yang kami telah binasakan generasi-generasi sebelum mereka. Kenapa nggak bisa dijadikan ibrah, pelajaran? Sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Makkannahum fil ardi. Yang kata Allah, generasi-generasi yang sebelumnya kami binasakan itu, pada generasi itu telah kami teguhkan tadinya kedudukan mereka di muka bumi ini. Posisi mereka diberikan tempat yang terbaik oleh Allah.
Mereka dianugerahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Bahkan mereka diberikan kekuasaan oleh Allah. Bahkan Allah katakan, malam numakkin lakum. Sesuatu kedudukan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Masya Allah. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim biturara. Maka Allah katakan, kami telah mencurahkan hujan yang sangat lebat di atas mereka. Bahkan waja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Dan kami pula menjadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Jadi ini menunjukkan ayat yang sebelumnya. Wa Allah katakan makkannahum bil ardi. Bahwa Allah berikan kedudukan, Allah muliakan mereka. Kedudukan mereka, tempat mereka di muka bumi ini. Sampai Allah pun anugerahkan bagaimana hujan yang kemudian bisa menumbuhkan menjadi sebab rezeki buat mereka. Sungai-sungai pun juga mengalir. Tapi Allah katakan, fa ahlaknahum bidhunubihim. Kata Allah, maka kami setelah itu, maka kami binasakan mereka. Kami hancurkan mereka. Sebab apa? Bidhunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka sendiri yang mereka lakukan. Dan setelah Allah katakan, wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, kami pula menciptakan generasi lain sesudah mereka. Ya, sebagaimana kita. Apa kita akan dihancurkan oleh Allah sebab dosa-dosa kita? Sebab kemaksiatan kita? Sebagaimana keadaan umat generasi-generasi yang Allah beritakan dalam surah Al-An'am ayat 6 ini. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dan Allah pula beritakan kisah Fir'aun. Demikian pula umat yang bersama dia. Ini sebab yang keenam. Maka jangan main-main. Jangan menganggap kecil sepele dosa itu. Dosa sekecil apapun. Kemudian yang ketujuh, menjadi sebab malapetaka. Sebab-sebab musibah itu turun dan didatangkan oleh Allah. Nah, ini. Tatkala manusia, mereka berlomba-lomba dalam menggapai kenikmatan dunia yang sementara. Ingat, manusia justru berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan kepada Allah, tapi sebaliknya berlomba-lomba dalam menggapai kenikmatan dunia yang kita tahu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang hanya menipu dayakan manusia. Berapa banyak manusia generasi sebab dunia. Generasi di sebelum kita, termasuk generasi yang di masa-masa kita. Dan juga banyak percontohan tokoh-tokoh, dai-dai yang dulu Masya Allah, dikala kemudian Allah waktu itu dia uji dengan harta yang kurang, tapi Masya Allah mereka istiqomah. Tapi setelah Allah bukakan dunia, dan kemudian mereka pula terjun dalam dunia kencah perpolitikan, itu yang terjadi, sehingga mereka tersungkur, sehingga mereka lupa dengan bagaimana dia seorang duat ilallah. Ini termasuk bagian. Sehingga demikian pula karena cinta dunia, berlomba-lomba karena nikmatnya dunia, akhirnya dia juga tidak mempedulikan bagaimana prinsip-prinsip daripada dakwah atau agama ini. Sehingga bahkan naudzubillah min dzalik, inilah musibah, fitnah yang berbahaya yang diberitakan Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail muzlim. Segera kalian untuk menuju kepada kebaikan, menuju kepada amalan saleh, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena akan datang fitnah demi fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang kita tidak akan sanggup memprediksi. Tatkala kemudian hilang atau pergilah siang, datanglah gelap. Semakin gelap, maka tidak bisa lagi diprediksi. Itulah fitnah. Apa itu fitnah? Syubhat ataupun fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat itulah dunia. Bahkan Nabi menyatakan, ada di antara seseorang yang tadinya di pagi hari yusbihur rajulu mu'mina,
wa yumsi kafira. Di pagi hari dia menjadi seorang mukmin, ternyata sore berubah. Sebaliknya, tatkala di sorenya dia mukmin, paginya berubah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'arati minat dunya. Karena menjual prinsip agama dia, menjual agama dia dengan sebab kenikmatan dunia. Rasulullah SAW, peristiwa tatkala beliau karena ada satu hal yang terjadi dengan istri beliau, maka beliau tidak mengumpuli istrinya hampir 1 bulan, bahkan disebut 1 bulan di sana, di mana beliau mencukupkan tidur dengan sebuah tikar yang sangat tipis, yang menjadikan badan beliau pun berbekas dengan kerikil-kerikil bekas beliau berbaring. Dan kemudian waktu itu tersebarlah bahwa Rasul menceraikan istrinya. Tapi ini adalah berita-berita yang hoak. Maka hati-hati. Sehingga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq, yang membedakan antara hak wal batil, dia tidak mudah percaya. Maka dia ingin langsung menemui Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasul pun berpesan, tidak ada siapapun yang bisa menemui aku. Maka Umar pun meminta kepada penjaga pintu yang waktu itu dipesankan Rasul SAW. Setelah itu melihat bagaimana keadaan Rasul, maka Umar pun menangis karena tidak tega melihat keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata bahwa Romawi dan Persia diberikan oleh Allah yang demikian tadi. Kenapa engkau harus seperti ini keadaan? Rasulullah pun bukan tambah senang, bahkan beliau marah. Adapun mereka disegerakan oleh Allah. Adakan aku cinta dengan kenikmatan yang ada di akhirat nanti. Perhatikan, mali walid dunya. Untuk apa bagiku dunia ini? Sehingga seorang mukmin, seorang muslim, dunia ini bukan tidak dicari. Dunia tetap itu menjadi wasilah buat kita. Maka perlu diperhatikan bahwa dunia kita ambil ini maka hanya sebagai wasilah sebab kita untuk taat kepada Allah, tidak lebih dari itu. Jangan sampai kemudian kita berlebih, jangan sampai kemudian kita lupa daratan. Jangan sampai kita hanya berlomba-lomba hanya dalam menggapai dunia ini. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Maka demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, wahai sahabatku. Perhatikan, Rasul mengatakan bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Rasul tidak takut. Bahkan kita ingat coba bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang banyak, orang-orang yang awal mereka beriman, banyak di antara kalangan orang-orang fakir. Bukan tidak menafikan bagaimana Abu Bakar, orang yang kaya, Utsman pun kaya. Tapi ingat, bukan menjamin kalau kemudian orang kaya itu selamat. Taib. Bukan kemudian orang yang fakir kemudian mesti kemudian orang yang rendah, hina. Tidak. Maka demi Allah, kata Nabi, tidaklah kefakiran yang aku khawatirkan yang menimpa kepada kalian. Walakinni akhsha alaikum. Kata Nabi, akan tetapi aku takut, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, anta busutad dunya alaikum. Dikala Allah tabaraka taala membukakan, menghamparkan pintu-pintu dunia atas kalian. Ini diberitakan Rasul apa? Itulah. Dikala kemudian bagaimana di masa Umar ibn al-Khattab, bahkan negara superpower pun ditaklukkan. Ini berita. Dan apa setelah itu terjadi? Itulah yang terjadi. Sampailah kita di masa-masa kita hari ini. Nah, kama busitat ala man kana qablakum, kata Nabi, sebagaimana tatkala dihamparkan, dibukakannya pintu-pintu dunia atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Bahwa kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian tatkala orang-orang sebelum kalian mereka perlu mendapatkan dunia, sebagaimana kemudian kalian berikut sebagai mereka. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka tentu dengan sebab itu akan Allah tabaraka wa taala
Dengan sebab itu akan dibinasakan oleh kalian sebab dunia itu, sebagaimana Allah juga orang sebelum kalian telah dibinasakan sebab oleh dunia itu pula. Maka ini barakallahu fikum, ingat, jangan salah persepsi kita tentang hidup ini. Allah perintahkan kita apa? Untuk mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi kita tidak boleh melupakan bagian kita apa yang ada di dunia ini. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah dunia, apa yang ada. Kebahagiaan itu ada bahwa kita punya sifat qanaah. Keberuntungan, kebahagiaan ada pada itu. Namanya dunia, biduni haddin, tidak ada batas. Semakin orang bernikmat-nikmat, semakin orang itu kurang. Yakin, itu dunia. Betul dalam kondisi seperti ini, Masya Allah. Tapi perhatikanlah, kita ingat bagaimana di antara sahabat, mereka termasuk min ashabis sufa. Dia hanya hidup di ember Masjid Nabawi. Dia tidak punya apa-apa. Tapi di tengah-tengah mereka adalah memiliki jasa yang sangat besar di umat ini. Itulah sahabat Abu Hurairah, menghafal hadis yang terbanyak di kalangan para sahabat. Dia bukan orang-orang yang punya duit, tapi dia adalah orang-orang yang mencukupkan apa yang ada. Tapi dia sanggup dan alhamdulillah telah memberikan nilai yang terbesar sejarah di dalam Islam dan termasuk ilmu. Sehingga barakallahu fikum, jangan merasa berkecil hati, merasa hina kalau kemudian kita diberikan harta oleh Allah kurang. Dan juga bagi orang-orang yang Allah berikan harta yang banyak, juga jangan kemudian berji sombong, menjadi ujub, dan kemudian menghinakan dan meremehkan orang yang tidak punya. Dan masing-masing kita, tentu ada kelebihan serta takdir yang Allah berikan kepada kita, dan semoga dengan apa yang ada pada kita bisa untuk beramal. Kalau kita tidak mampu dengan harta, kita dengan ibadah, kita dengan amal dan yang lainnya. Kalau kita bisa dengan harta, alhamdulillah. Itulah harta yang melalaikan banyak manusia, dan kemudian manusia lupa pada harta. Akhirnya, bahwa harta adalah amanah dan nikmat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan sebab harta jangan sampai kita melampaui batas. Dan Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan jika Allah melapangkan rezeki pada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi dia menurunkan sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dan lagi melihat. Ingat dalam sebuah hadis yang dinukil dan disebutkan dalam kitab beliau Asy-Syaikh Fauzan Abdullah Fauzan hafizallahu ra'ah. Beliau menyebutkan hadis, seandainya nilai dunia ini dan seluruh isinya di sisi Allah itu senilai sayap nyamuk, Allah tidak akan pantas berikan kepada orang-orang kafir. Walaupun seteguk air, tentunya lebih pantas adalah seorang mukmin. Tetapi karena dunia ini hanya demikian di hadapan Allah Taala. Maka oleh sebab itu Rasul menyatakan bukan kefakiran yang khawatirkan, tetapi apa? Tatkala Allah bukakan pintu-pintu dunia di hadapan kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, bukan berlomba dalam kebaikan. Kalau kita diberi dunia, adalah dimanfaatkan untuk di jalan Allah Taala. Maka itulah yang selamat, dan sehingga kita akan bisa mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Taala. Mungkin itu insyaallah taala bisa sampaikan sebab bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan? Ada benda? Tidak ada. Taib. Masih? Otomatis kita lanjutkan dulu karena nggak ada pertanyaan. Taib. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Sedikit tadi ada pertanyaan, karena nggak ada, kita lanjutkan aja. Taib, memanfaatkan waktu. Kemudian di antara sebab yang ke-8. Inilah sebab tatkala terjadinya transaksi bermuamalah dengan cara ribawi dan tersebarnya sebuah perzinaan di muka bumi ini. Nah, ingat, jangan dianggap sepele dan enteng.
masalah transaksi bersifat riba. Tidak akan pernah ada dalam sejarah orang yang kemudian mereka berjalan di atas riba, orang-orang mereka bertransaksi bersifat riba, permuamalah bersifat ribawi, maka orang yang berbahagia hidupnya akan sengsara. Berapa banyak contoh akan terpuruk, hidupnya nggak tenang. Lebih-lebih di masa-masa yang hari ini akan dikejar-kejar dengan hutang bersifat ribawi. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ma dhahara fi qaumir riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim iqaballah azza wa jalla." Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis sahabat Ibnu Mas'ud dan Hasan al-Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Tidaklah tatkala riba dan perzinahan tampak pada suatu kaum kecuali bahwa Allah akan menghalalkan siksa terhadap diri mereka sendiri. Ternyata sebab Allah timpakan, Allah turunkan iqab, sanksi. Nah, dan bahkan Allah halalkan iqab siksa itu karena tatkala di kaum, di masyarakat tersebut, maka telah nampak dan sudah dianggap tidak tabu lagi, yaitu praktek ribawi dan zina. Perhatikan, saya kembali juga mengingatkan satu hadis yang mulia yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa radiyatum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah bersenang-senang, menganggap enteng bertransaksi jual beli yang bersifat ainah, salah satu model cabang yang disebutkan Rasulullah SAW riba. Sementara kita ketahui riba ini, kata Nabi, cabangnya sampai mencapai 70. Dan dosanya yang paling ringan dipermisalkan sebagaimana seorang anak kandungnya menzinai seorang ibunya, menzinai ibunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jangan anggap enteng. Jangan kemudian punya persepsi karena kita butuh datang ke bank, datang kepada seorang yang bisa meminjami, katanya suka sama suka. Saya kan juga diuntungkan. Wajar dong kalau saya bentuk terima kasih, kemudian saya lebihkan. Bukan seperti itu. Namanya nulung mentung. Ya, bukan begitu. Bukan nulung lagi itu. Lebih-lebih hati-hati dengan utang piutang ribawi yang sifatnya online. Subhanallah, hati-hati nih. Bahkan mungkin puluhan, mungkin ratusan. Bahkan mungkin kalau model-model sekarang orang itu bisa kredit motor gampang, tanpa modal bisa dapat. Awas, hati-hati. Sekarang juga begitu. Orang itu bisa utang, butuh fulus lewat online, tanpa jaminan lagi. Tapi subhanallah, berlipat-lipat. Yang namanya apa? Ad'afa mudha'afa, riba yang sifatnya berlipat-lipat. Maka hati-hati dengan yang seperti ini. Ini adalah iming-iming. Ini adalah merupakan propaganda yang akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, Nabi mengatakan apa? Apabila kalian sudah ridho dengan transaksi bersifat ainah. Padahal ainah ini sederhana sebenarnya. Asalnya jual beli. Jual beli yang sifatnya kredit. Yaitu taksid. Artinya beli yang tidak kontan. Ya, seseorang beli mobil tidak kontan dengan hutang. Nah, setelah kemudian belum selesai transaksi itu, masih kurang hutangnya juga, dia butuh fulus. Akhirnya mobil itu dijual kepada orang yang punya mobil awalnya, masih punya hutang, dihargai lebih rendah lagi. Itu namanya salah satu model ainah. Hati-hati loh, ini kan suka sama suka. Saya juga butuh kan, padahal ini ainah. Artinya apa? Zalimnya luar biasa. Utang masih, mobilnya dibeli lebih murah lagi. Subhanallah. Kan hati-hati. Atau akhadtum adnabal baqar.
kalian apa? Sibuk dengan peternakan. Waradaitum bizar'i, kalian sibuk dengan pertanian. Ini semua dunia. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dullah. Allah hinakan kepada kalian sebuah kehinaan, kerendahan. Coba bayangkan tadi. Sebabnya apa? Tadi. Dan tidak akan bisa mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa maknanya? Ya kalian hijrah. Kalian ada taubatan nasuha. Kalian rujuk, taat kepada Allah Azza wa Jal. Maka oleh sebab itu seorang mujahid yang sebenarnya kata Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh memerangi dirinya supaya tetap berada dalam ketaatan kepada Allah dalam keadaan apapun. Dan seorang muhajir yang dia meninggalkan dari apa yang Allah haramkan, termasuk apa tadi? Ar-riba waz-zina. Dan itu ternyata sebab Allah halalkan yakni iqab, sanksi, azab di muka bumi ini. Makanya barakallahu fikum, sehingga begitu pentingnya tauhid, kemudian apa? As-sabru, kesabaran, dan ilmu al-yakin. Semoga saya sampaikan bermanfaat, dan insyaallah taala pembahasan sebab-sebab tadi sampailah pada poin yang ke-8, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, berikan taufik, hidayah, istiqamah kepada kita semua, dan semoga Allah taala memberikan keamanan, keselamatan, dan menjaga kita dan keluarga kita dan negeri kita dari wabah yang lagi menyebar. Dan semoga Allah taala segera mencabut dan mengangkat musibah ini dengan taubat dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.